Pria ini bernama Chris. Ia bekerja sebagai pengendali dan pembasmi hama, serta seorang ayah yang memiliki putri kecil satu-satunya bernama Jessica. Sedari dulu Chris sudah bercerai bersama istrinya yang bermasalah dan berjuang sendirian menafkahi Jessica kecil. Chris sangat menyayangi dan memanjakan Jessica demi memastikan putrinya selalu bahagia, membuat Jessica hendaknya bersyukur memiliki sosok ayah yang sangat peduli. Namun watak seseorang terkadang berubah ketika beranjak dewasa. Pergaulan dan lingkungan yang tidak baik membuat Jessica terjerumus pada hal-hal yang buruk, merubahnya menjadi gadis yang berbanding terbalik dengan masa kecilnya yang ceria. Sang ayah yang dirasa terlalu mengekang masa mudanya, membuat Jessica kerap kabur dari rumah hanya untuk meluapkan kenakalannya. Hingga pada suatu malam Jessica terlihat sendirian dan menangis mengetahui sisa uangnya tinggal sedikit, membuatnya depresi sampai memikirkan bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Untuk itu, Jessica pun mendatangi sebuah perusahaan film dewasa hingga mengajukan dirinya sendiri sebagai pemain perempuan. Di mana setelah melihat dan menilai paras Jessica yang cantik, manajer perusahaan setuju dan menerimanya sebagai aktris film dewasa. Bahkan saat itu juga proses syuting langsung dibuatkan di mana Jessica harus berperan bersama beberapa pria dewasa sekaligus yang menjadi lawan mainnya, tanpa mengetahui bahwa keputusannya tersebut akan mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang wanita diberitakan tewas mengenaskan, di mana secara mengejutkan, wanita tersebut tak lain adalah Jessica. Chris kemudian mendatangi kamar jenazah putrinya. Ia juga ditemani seorang detektif yang mengabarkan detail kematian Jessica, menyebut bahwa putrinya meninggal karena pernapasannya tersumbat sebagai akibat dari mengkonsumsi obat-obatan seperti alkohol, kokain, dan heroin. Bahkan yang lebih gilanya lagi, para petugas menemukan cairan sperma yang masih menempel. Namun karena tidak adanya saksi mata di TKP, pihak kepolisian kesulitan mencari identitas pelaku. Menjadi jelas bahwa penyebab kematian Jessica tak lain karena dicekoki obat-obatan serta pemerkosaan secara brutal, ucap sang detektif. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Chris sebagai seorang ayah merasa sangat amat terpukul. Jasad Jessica kemudian dikremasi. Hal itu tentu membuat Chris sangat berduka, namun di sisi lain ia marah dan kecewa pada putrinya karena memilih jalan yang salah. Chris bahkan sempat membuang abu putrinya ke tempat sampah sebagai bentuk kekecewaannya, hingga pada saat Chris berada di kantornya, ia menerima paket dari orang yang tidak dikenal, berisi sebuah kaset video dewasa dengan cover wajah Jessica di depannya, beserta sebuah alamat dengan nama seseorang bertuliskan Jim Wycliffe. Entah siapa yang mengirim kaset yang diperankan putrinya tersebut, satu hal yang pasti setelah melihatnya, Chris kembali teringat akan masa kecil Jessica. Chris kembali mengumpulkan abunya serta memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian putrinya tersebut. Di mana berdasarkan alamat perusahaan film dewasa yang tertera di depan bungkus kaset, Chris kemudian memulai penyelidikan pertamanya. Ia lalu bertemu dengan manajer perusahaan yang terlibat dalam pembuatan video putrinya. Chris mengaku sebagai agen penjual yang siap memborong semua salinan video Jessica, membuat si manajer kaget sekaligus senang setelah mendengarnya. Salinan video yang berjumlah 231 kaset itu pun sepakat dibeli oleh Chris, membuat si manajer kegirangan, bahkan menyebut bahwa pelacur yang ada di video tersebut memang sangat menjual. Di mana setelah mendengar perkataannya menghina putrinya, kemarahan Chris kian meluap. Ia lalu bertanya tentang siapa saja yang terlibat di dalam video tersebut. Sang manajer menjawab bahwa video itu dibuat oleh dirinya dan produsernya yang bernama Vin. Namun saat Chris meminta alamat seseorang yang bernama Vin tersebut, sayangnya sang manajer menolak. Memaksa Chris mengeluarkan pisau seolah bersiap mengancamnya, membuat si manajer tak memiliki pilihan lain selain memberi alamat. Tak sampai di situ, Chris juga memberikan hadiah spesial pada sang manajer. Mick, can you bring out all the copies we have of video to 6160 Young City Sluts? Do you know the people who made this? Sure do. Finn and I go way back. I want to get in touch with Finn, see what else he's got. Don't we all, mate? I just can't give out his details. Give me the address. Chris lalu pergi membawa salinan video putrinya serta membakar semuanya. Tak terima dengan kenyataan pahit atas apa yang dilakukan orang-orang bejat terhadap Jessica, Chris memutuskan bahwa tidak ada cara lain selain membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian putrinya. Chris kemudian mendatangi Finn di sebuah gym miliknya. Tak butuh waktu lama baginya meringkus Finn, mengikatnya hingga tak bisa bergerak.
Awalnya Chris bertanya mengenai Jessica, di mana Finn menjawab bahwa gadis itu datang dengan sendirinya. Namun saat Chris menjelaskan bahwa Jessica meninggal akibat dicekoki obat-obatan, Finn membantah hal tersebut beralasan bahwa ia tak pernah mencekoki para aktor. Lalu saat Chris meminta informasi tentang semua orang yang terlibat, Finn juga menolak dengan mengatakan bahwa krunya tidak bersalah hingga menyuruh Chris untuk melupakan kasus tersebut. Tak hanya itu, Finn dengan brengseknya mengatakan bahwa kematian Jessica memang sudah takdirnya mengingat penampilannya seperti seorang pelacur. Perkataan tersebut membuat Chris marah dan kembali melakban mulut Finn. Ia lalu membuka celana Finn dan memilih perkakas apa yang cocok untuk menyiksanya, hingga keluarlah sebuah pompa suntik yang bertujuan untuk memompa titik Finn sampai meledak. I want you to tell me about Jessica Fortescue. Fuck off! Why don't you ask her? But she's dead. Yeah. Everyone, but you already know that! I've been in this fucking business for 20 years. You think I'll still be around if I drug my actors? Forget about it. Hey, look, no one did anything wrong. Setelah pompa dimasukkan membuat Finn mengerang kesakitan, barulah ia meminta ampunan dan bersedia memberikan beberapa nama yang terlibat dalam pembuatan video Jessica. Di antaranya bernama Walter yang bertugas sebagai desain produksi, Jim dan Eddie yang merupakan kakak beradik sekaligus aktor yang berperan memerkosa Jessica, seorang pria bernama Paul yang juga berperan sebagai aktor, serta pria bernama Derek yang bahkan Finn tidak mengetahui alamatnya beralasan bahwa Derek adalah orang yang sangat misterius. Chris selalu mengingat dengan baik nama-nama tersebut, namun salah satu anak buah Finn muncul dari belakang di mana Finn langsung memberinya isyarat untuk menyerang Chris. Setelah membunuh Finn dan anak buahnya, Chris bergegas menuju rumah Walter yang berperan sebagai desain produksi. Berpakaian bak pembasmi hama tak sedikit pun membuat Walter menaruh kecurigaan terhadapnya, menjadikannya sebagai santapan gurih bagi Chris di rumahnya sendiri. Chris lalu menyiksanya dan menghancurkan semua salinan video Jessica. Walter yang sadar bahwa tamunya tersebut adalah sosok penting bagi Jessica segera memohon ampunan, namun di waktu bersamaan ia juga mengusir Chris dengan kasar. Suatu permintaan tertolol yang dicetuskannya itu membuat Chris semakin marah hingga menyemprotkan bensin ke isi rumahnya bahkan ke wajah Walter itu sendiri. Seketika membakar seisi rumah tersebut sekaligus membunuh orang yang terlibat dalam kematian putrinya. This tiger. Oh. Pada malam harinya, Chris beristirahat sejenak untuk makan di sebuah restoran. Lalu seorang wanita bernama Alice tiba-tiba mendatanginya untuk meminta tumpangan ke suatu kota. Chris meminta maaf karena ia sedang ada urusan. Namun setelah dipikir-pikir kembali dan merasa kasihan, pada akhirnya Chris bersedia membawa Alice untuk menumpang di dalam mobilnya, terlebih mereka menuju ke arah yang sama. I'll take you if you want. I thought you said you couldn't. You want to ride or not? Di dalam perjalanan mereka banyak berbincang-bincang. Diketahui Alice berusia 18 tahun dan tengah dalam pelarian dari rumahnya hanya untuk bertemu dengan seseorang, menandakan bahwa pernyataan Alice tersebut memiliki kemiripan dengan Jessica yang juga berusia 18 tahun dan sering melakukan pelarian. Untuk itu, Chris membagi makanannya pada Alice serta memperkenalkan bahwa dirinya seorang pembasmi hama. Alice lalu melihat dan menanyakan tentang foto wanita yang ada di dalam mobil serta sebuah pot bunga. Chris menjelaskan bahwa foto tersebut adalah putrinya bernama Jessica yang berusia 18 tahun dan pot bunga yang Alice maksud adalah sebuah guci yang menyimpan abu putrinya. Di mana setelah mengetahui bahwa anak Chris rupanya sudah meninggal, Alice kemudian meminta maaf dan bertanya tentang penyebab kematiannya. Chris hanya menjawab bahwa Jessica meninggal karena heroin.
membuat Alice yang mendengarnya seketika diam dan merasa sedikit tersinggung. Jika kita lihat secara baik-baik, terdapat bekas luka goresan pada tangan Alice menandakan bahwa Alice sendiri rupanya merupakan seorang pecandu. Who's this? Jessie, my daughter. There's a pot down there. My daughter's in there. How did she? Heroin. Singkat cerita, karena malam sudah semakin larut, mereka kemudian memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Namun karena hanya satu kamar yang tersisa, pada akhirnya keduanya terpaksa tidur dalam satu ruangan. Berduaan di dalam satu kamar memang sangat mencurigakan. Tapi pertama-tama tolong jauhkan pikiran kotor kalian, karena mereka tidak macam-macam kok. Tidak seperti penonton. Kemudian saat Alice pergi ke kamar mandi, Chris melihat siaran TV yang memberitakan kematian 4 orang yang disebut sangat ganjal, di mana kejanggalan tersebut karena mereka yang mati adalah orang-orang yang berada di dalam satu perusahaan pembuatan video pornografi. Menjelaskan bahwa mereka tak lain adalah sang manajer, Finn, anak buahnya, dan Walter. Jika televisi sudah menyiarkan pembunuhannya, besar kemungkinan para kepolisian juga mulai bergerak, menandakan bahwa Chris harus sesegera mungkin membalaskan dendamnya. Chris kemudian segera mematikan TV dengan harapan Alice tidak mendengarnya. Chris juga mengatakan bahwa besok ia harus segera menemui klien yang membutuhkan jasanya, menyuruh Alice untuk tinggal sementara waktu sampai ia kembali. Might have to visit a client tomorrow. He lives nearby, it won't take long. That's okay. Keesokan harinya, Chris menemui targetnya yang bernama Jim dan mengaku sebagai relawan pembasmi hama. Mendengar kata relawan tentu membuat Jim menyambutnya dengan hangat, terlebih ia tidak perlu merogoh kocek sepeser pun. Hingga saat Chris melakukan aksinya dan Jim lengah karena masuk dalam perangkapnya, momen yang sangat romantis pun terjadi. Here, take a look. Really? Jim kemudian diikat ke sebuah kursi membuatnya tak bisa bergerak. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Chris mengaitkan sebuah kail pancing pada lubang kemaluan Jim hingga ia bisa menariknya sesuka hati tanpa khawatir ikatannya lepas, membuat Jim mengerang kesakitan saking dahsyatnya rasa sakit yang ia terima. You're a fucking dead man. Setelah itu, Chris menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan karena Jim terlibat dalam pemerkosaan dan kematian putrinya. Untuk itu, jika Jim ingin selamat, ia harus memberitahukan dengan siapa Jessica pergi atau dengan siapa Jessica terakhir kali terlihat. Pada awalnya, Jim menolak memberitahunya hingga membuat Chris marah dan menarik benang yang mengikat sampai Jim berteriak kesakitan. Jim lalu mengatakan bahwa Jessica datang dengan sendirinya, di mana itu sudah haknya menjadi aktris, sementara begitu pula dengan Jim sebagai aktor. Berbeda dengan Jim, Chris mengatakan bahwa di dalam video tersebut ekspresi putrinya seolah tertekan, lebih terlihat seperti sebuah penyiksaan. Chris juga bertanya di mana alamat adik Jim yang tak lain bernama Eddie, namun tetap saja Jim menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak terlalu bodoh untuk membocorkan informasi adik kandungnya. Jim kekeh bahwa ia tidak bersalah, bahkan ia mengaku sangat menikmati tubuh Jessica, hingga saat keduanya terlibat adu mulut, seorang wanita bernama Irene yang tak lain merupakan istri Jim menampakkan dirinya. He lives down the road. He's coming over here soon. Irene berkata kepada Chris bahwa Eddie tengah dalam perjalanan ke sini karena ia telah menelponnya. Mendengar hal itu membuat Jim marah. Ia kemudian memaki-maki Irene, sementara Chris kebingungan mengapa istri Jim justru membantunya. Ingat saat Chris berada di kantor menerima paket berisi kaset Jessica dan alamat seseorang bernama Jim? Rupanya orang tak dikenal yang mengirim paket tersebut tak lain adalah Irene. Irene kecewa dan sakit hati karena suaminya bekerja sebagai aktor film dewasa, terlebih Jim sering melakukan kekerasan padanya. Sebagai bentuk kekecewaannya, Irene pun mencari-cari informasi tentang ayah Jessica, tak lain adalah Chris. Bahkan saat ini ia tidak peduli jika Jim harus tewas di tangan Chris, menyebut bahwa suaminya adalah orang yang sangat brengsek. Di waktu bersamaan, Eddie tiba di rumah Jim. Namun dari kejauhan ia melihat kakaknya yang menderita, membuat Jim mengisyaratkan agar Eddie memukul Chris dari belakang. Meski setelah itu terjadi perkelahian hebat, namun amarah sosok ayah yang kehilangan putrinya membuat Chris unggul sehingga ia membunuh semuanya.
Chris kemudian kembali ke hotel untuk menjemput Alice dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sesampainya di lokasi yang dituju oleh Alice, seorang pria kemudian datang menandakan bahwa mereka harus berpisah. Alice berterima kasih dan mengaku senang bertemu dengan Chris, sementara Chris memberi nomor teleponnya berjaga-jaga jika Alice membutuhkannya. Entah kenapa Chris merasa bahwa Alice sudah seperti anaknya sendiri, di mana selama bersamanya Chris seolah teringat masa-masa bersama putrinya. It's been nice meeting you. You too. Alice. It's got my mobile on it. Just in case. Thanks, Christian. Keesokan harinya, Chris mendatangi target lainnya bernama Paul, memantau dan menunggu keluarga Paul dari kejauhan sampai mereka pergi, di mana setelah itu Chris langsung memangsanya. No, Joyce! No! Joyce! Get up! Please! Wait! Chris kemudian menceritakan kematian Jessica kepada Paul, mengatakan bahwa putrinya dirusak oleh orang-orang seperti Paul, serta bertanya siapa orang yang terakhir kali bersama Jessica. Berbeda dari korban-korban lainnya, Paul mengaku bahwa ia tidak memerkosa Jessica atau bahkan menyentuhnya sama sekali. Chris tak percaya begitu saja hingga ia terus menekan Paul agar mengaku, namun sepertinya Paul memang berkata jujur apa adanya. Paul menjelaskan bahwa awalnya ia memang ada di video tersebut sebelum kemudian pergi begitu saja. Ketika Chris bertanya kenapa Paul pergi, Paul menjelaskan bahwa produsernya yang tak lain adalah Vin menuntut para aktor untuk lebih bersikap kasar kepada Jessica yang mana hal itu tidak disukai oleh Paul. Di waktu bersamaan, Paul kemudian teringat akan sesuatu, mengatakan bahwa hari itu lawan main Jessica adalah Jim, Eddie, dan seorang pria bernama Derek, di mana saat selesai syuting Jessica dalam keadaan pingsan. Pria bernama Derek itu lalu meminta kepada Vin untuk membawa Jessica ke rumahnya karena ia menyukainya, sekaligus menjadikan Jessica sebagai objek percobaan untuk obat-obatan yang dibuatnya. Maka dari itu, Paul menyuruh Chris untuk mendatangi Vin agar mendapatkan info lebih lanjut, namun Chris mengatakan bahwa Vin sudah tewas olehnya, begitu pula Jim dan saudara kandungnya. Mendengar hal itu, Paul memohon agar Chris mengampuni nyawanya karena ia tidak menyentuh Jessica sama sekali, terlebih Paul juga memiliki seorang putri yang sangat ia cintai. Atas perkataannya tersebut, Chris selalu membiarkan Paul hidup. Ia sangat mengerti bagaimana rasanya menjadi sosok ayah, terlebih jika kehilangan putri tercintanya. I have a family. Please. You can blackmail me for the rest of my life. I won't go to the police. I promise it, please. Sore harinya, Chris merenungkan segala perbuatannya. Entah mengapa setelah pertemuannya dengan Paul, Chris merasa bahwa yang dilakukannya telah menyimpang. Ia pun lalu memutuskan untuk berhenti mengejar Derek beserta sisa orang yang terlibat lainnya dan membuang semua perkakas yang digunakannya untuk menyiksa. Di keesokan harinya, Chris mendapat telepon dari Alice. Dengan nada sedih, Alice bertanya apakah Chris akan melewati suatu jalan karena ia ingin kembali menumpang, menandakan bahwa Alice sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, Chris meminta Alice agar menunggunya di suatu tempat. Alice sempat meminta maaf karena kembali merepotkannya, namun Chris berkata bahwa Alice tidak perlu sungkan meminta bantuannya, terlebih Chris sedang menuju arah yang sama. Kemudian mereka berdua kembali bertemu. Di sini terungkap bahwa nada Alice saat menelpon Chris di jalan, tak lain karena ia telah dicampakkan oleh pacarnya. Diketahui saat ini Alice tengah hamil dengan usia kandungan 10 minggu. Orang tuanya yang mengetahui hal itu kecewa dan tak merestui hubungan Alice beserta pacarnya, membuat Alice terpaksa kabur dan menemui pacarnya dengan harapan bisa hidup bersama. Namun tak hanya mendapat penolakan, pacar Alice justru memberinya sejumlah uang untuk menyingkirkan bayi tersebut. Alice berharap pengakuannya itu tidak membuat Chris merasa jijik padanya. Chris menerima dan memahami apa yang Alice rasakan, dengan syarat Alice tidak terjerumus lagi pada pergaulan bebas serta mau merubah pendiriannya menjadi lebih baik. Alice kemudian berjanji tidak akan terjerumus pada hal-hal yang buruk, serta menyesali perbuatannya yang membuat orang tuanya kecewa. Di dalam perjalanan, Chris menyarankan agar Alice kembali pada orang tuanya karena bagaimanapun orang tua adalah rumah terbaik bagi seorang anak. Namun saat ini Alice memilih tinggal di rumah teman wanitanya untuk sementara waktu, atau mungkin sampai kondisi mentalnya kembali membaik. Alice bahkan bertanya bagaimana rasanya memiliki seorang anak. Chris menjawab bahwa itu adalah anugerah yang tak bisa dijelaskan, membuatmu tersenyum ketika melihatnya bahagia dan gelisah ketika melihatnya dalam kondisi yang malang. Namun satu hal yang perlu Alice ingat adalah jangan terlalu memanjakannya, karena bagi Chris cara tersebut justru membuat putrinya meninggal. Untuk itu sampai saat ini Chris kebingungan di mana tempat yang tepat untuk menaburkan abu putrinya, terlebih ia masih tidak terima kepergiannya.
Alice menyarankan agar Chris menaburkannya di sebuah dermaga yang tak jauh dari tempat tersebut. Bagaimanapun Chris harus mengikhlaskannya serta tidak selalu menyalahkan diri sendiri. Meski berat bagi Chris menerima semua kenyataan ini, pada akhirnya ia mendengarkan perkataan Alice. Singkat cerita, Chris menerima pesan dari Derek melalui ponsel milik Finn yang ia bawa. Pada awalnya, ia menghiraukan pesan tersebut mengingat keputusan Chris untuk berhenti mengejar orang yang terlibat, hingga sebuah mobil polisi terlihat sedang membuntutinya dari belakang. Mengetahui hal itu, Chris menjadi cemas. Sang petugas kemudian memberi tanda agar Chris berhenti, menghampiri dan menyuruh Chris untuk menunjukkan tanda pengenalnya, di mana saat Chris menurutinya, polisi itu menodongkan senjata serta menyuruh mereka untuk keluar. Hal tersebut sontak membuat Alice kebingungan dan ketakutan. Si polisi bahkan memerintahkan Alice untuk memborgol tangan Chris atau ia diancam akan ditembak. Alice yang tak memiliki pilihan lain menuruti perkataannya, hingga keduanya pun dipaksa masuk ke mobil polisi. Di dalam mobil, Alice yang kesal menuntut Chris untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak memiliki pilihan lain, Chris menceritakan bahwa putrinya tewas karena diperkosa sekumpulan orang, memaksanya untuk melakukan balas dendam hingga membunuh beberapa orang yang terlibat dalam kematian putrinya. Membuat Alice yang mendengarnya terkejut hingga merasa kecewa dan ketakutan berada di dekat Chris, tak menyangka bahwa orang yang bersamanya selama ini nyatanya merupakan seorang pembunuh. Keadaan tersebut diperparah oleh si polisi yang justru membawa mereka ke suatu rumah yang dipenuhi komplotan pria bejat. Pada akhirnya mereka bertemu sang pemilik rumah yang tak lain adalah Derek. Diketahui Derek menyuap seorang polisi sungguhan hanya untuk membawa Chris dan menyiksa di markasnya. Chris selalu menyuruh mereka untuk melepas Alice karena ia tidak seharusnya terlibat, namun Derek menolak dan berniat melecehkannya. You must be Mr. Fortescue. Give me the girl! Give me the girl! Alice kemudian dibawa pergi menjauh sementara Chris dikeroyok habis-habisan. Tak ingin Alice bernasib sama seperti putrinya, ia memberontak sekuat tenaga hingga berhasil melepaskan diri serta berbalik membabat mereka. Sin kemudian memperlihatkan si polisi yang sedang merayu Alice untuk mau berhubungan badan dengannya. Namun tak hanya tidak mendapat jawaban, pucuk dicinta ulam pun tiba. Untuk kedua kalinya, Chris harus diringkus membuatnya benar-benar tak bisa bergerak. Derek kemudian mengomporinya dengan mengatakan bahwa ia belum puas memperkosa Jessica, sehingga sebagai gantinya ia akan membawa Alice dan mencokokinya obat-obatan sebelum kemudian menidurinya persis seperti apa yang ia lakukan pada Jessica. Membuat Chris yang mendengarnya diliputi kemarahan yang meluap-luap, namun apa daya untuk melawan pun ia tak memiliki cukup tenaga. Tak hanya itu, Derek juga bercerita bahwa setelah syuting, Jessica sendirilah yang ingin pergi bersamanya. Terpikirlah cara kotor di benak Derek dengan memberi Jessica obat-obatan yang ia buat dan kelola sendiri sebelum kemudian menidurinya. Namun rupanya obat milik Derek tersebut belum sempurna hingga membuat Jessica kejang meronta-ronta. Tak ingin mengeluarkan uang untuk memanggil ambulan atau membawa Jessica ke rumah sakit, Derek memutuskan membuangnya di suatu jalanan yang sepi hingga berakhir membuat Jessica menderita kesepian seorang diri sampai maut menjemputnya. Kebiadaban Derek pada Jessica hanya sekedar menjadikannya kelinci percobaan untuk bisnis obat yang tengah dijalankannya. Might have that little chat about that slag daughter of yours.
Bit of age settled her down, but she asked for it. We had a little private time together. Penderitaan Chris tak sampai di situ saja. Ia harus melihat Alice dibawa pergi menjauh bersama Derek, sementara dirinya harus mendapat kekejaman. Chris kemudian bergegas mencari Alice, menuju sebuah gudang dan mengintip melalui jendela. Ia melihat Derek bersama seorang pria yang memperbaiki celananya sementara Alice tergeletak tak bergerak. Membuat Chris yang melihatnya merasa sangat terpukul, menandakan bahwa Alice telah disetubuhi pria itu. Tanpa pikir panjang, Chris lalu membunuh pria tersebut dan meluapkan semua murkanya pada Derek. Setelah itu, Chris menemui Alice yang tak berdaya, namun beruntungnya ia masih hidup. Membuat Chris merasa lega sekaligus merasa bersalah karena melibatkan Alice hingga membuatnya menderita. Meski Alice bukan keluarganya, namun entah kenapa Chris sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Dalam kondisi yang kritis itu, Chris memanggil ambulan untuk memberi pertolongan pada Alice. Paling tidak hal itulah yang bisa ia lakukan untuk terakhir kalinya serta menebus kesalahannya. Ia menganggap bahwa Alice berpeluang dan berhak untuk hidup, sementara Chris besar kemungkinan meninggal dunia. Chris adalah contoh seorang ayah yang kurang beruntung. Bercerai dengan istrinya yang bermasalah, namun senantiasa membesarkan putrinya dengan sepenuh hati. Hingga pergaulan dan lingkungan menjerumuskan Jessica pada hal-hal yang buruk, kenyataan tersebut membuat hatinya tergores secara perlahan. Sikapnya yang terlalu sayang membuatnya tak bisa membentak apalagi menyakiti putrinya. Tak hanya menerima rasa syukur mendapat ayah yang baik, Chris bahkan dipaksa melihat putrinya meninggal karena ulahnya sendiri. Semua penderitaan tersebut tak cukup membuat rasa sayangnya pada Jessica pudar, bahkan ia rela menyelidiki seorang diri hingga membalaskan kematian putrinya sendiri. Seolah menandakan bahwa senakal apapun seorang anak, di mata ayahnya ia hanyalah gadis kecil yang mewarnai hidupnya. Memperjelas bahwa diamnya sosok ayah bukan berarti mereka tidak peduli, hanya saja mereka memiliki caranya sendiri.